Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam teman-teman. Tiba-tiba terlintas untuk membuat video yang dapat menjadi edukasi bagi teman-teman yang mau belajar anatomi plastis. Ini pengalaman saya dulu mendapat semacam nasihat atau semacam tutor kalau orang Jawa, atau dari tutor sejawat. Ini pengalaman saya ingat tahun 1993 ketika saya belum masuk kuliah S1. Ini beliau bernama Bapak Sugeng, lengkapnya saya nggak tahu. Alamatnya Bibis sebelah selatan Kasongan, Bantul, Jakarta. Setahu saya itu daerahnya. Saya tidak mendatangi beliau langsung, hanya kebetulan ketemu di tempat kerja. Dan saya bertanya, kok bisa Bapak bikin patung miniatur realis sejumlah tiga patung dalam satu hari, membuat model dari plastisin. Terus beliau menjawab, lah itu ada strateginya, caranya harus tahu proporsi secara cepat. Nah, ini kawan-kawan yang muda yang mau belajar. Bagi para senior yang pengen nostalgia juga boleh. Caranya hanya menggunakan strategi. Ini pakai alat sesuatu yang bisa untuk mengukur, kemudian membuat tolok ukur badan dengan cara relatif ya, bukan yang spesifik, yang relatif. Jadi misalnya struktur kepala itu seperti apa cara ukurnya, seberapa bagian-bagiannya, kemudian seluruh badan bagiannya. Saya nanti akan memperagakan di bagian tangan saja untuk mewakili semuanya, mungkin juga di bagian wajah. Karena kalau seluruh badan nanti saya harus ambil posisi, harus membetulkan alat rekam yang hanya dari smartphone ya, bukan dari alat yang profesional, bukan. Ini saya hanya sekedar kegelisahan untuk menyampaikan ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Pertama, sebenarnya seluruh ukuran tubuh manusia itu proporsinya itu kalau secara umum kita sudah tahu ya, dari buku-buku yang ditemukan oleh orang barat. Itu kalau zaman aku dulu kuliah itu mulai dari 7,5 kepala untuk dewasa ya. Untuk yang di umur-umur yang belum dewasa tentunya tidak bisa dibuat patron khusus karena fase-fase usia tentunya berbeda proporsinya. Yang jelas kalau bayi itu terlihat kepalanya dibanding badan itu beda tipis, kemudian bagian mata dengan wajah itu mata cukup besar, hanya mulut dan hidung terlihat kecil itu kalau bayi. Kemudian tangan juga terlihat pendek, kaki terlihat pendek, badan terlihat panjang, itu kalau proporsi bayi. Tapi ini kali ini untuk dewasa aja, karena rata-rata dalam pembuatan karya itu entah itu 3 dimensi, entah itu 2 dimensi yang bersifat figural itu orang dewasa atau remaja, artinya proporsi dewasa. Pertama, seluruh badan itu panjang kaki itu adalah separuh seluruh badan. Panjang kaki ya, separuh seluruh badan. Bagaimana cara mengukurnya? Adalah dari tumit sampai ruas pangkal paha atau sendi pangkal paha di bagian panggul.
diraba misalnya, itu jatuhnya dari situ, bukan dari kelamin ya, tapi dari pangkal sendi paha atas yang di tulang panggul. Itu dari tumit ke situ, kemudian dari tulang panggul ke ubun-ubun itu jatuhnya separuh-separuh ya. Jadi 3 titik itu untuk proporsi badan, panjang kaki dan maksudnya panjang kaki itu dibanding dengan badan dan kepala. Itu ilustrasinya ketika kita melipat antara ubun-ubun sampai ke tumit itu hampir sama. Tetapi kalau kita cermati di realitanya memang proporsi manusia itu rata-rata kaki itu lebih pendek dibanding yang saya sampaikan tadi. Tapi ketika itu membuat karya itu jatuhnya separuh atau kaki setengah seluruh badan. Jadi panjang antara kaki dan badan plus kepala itu sama. Nah, itu untuk membantu cepat menentukan proporsi ketika gambar maupun ketika bikin model patung. Kemudian panjang paha dan panjang bagian betis, maksudnya dari lutut ke tumit dan dari lutut ke pangkal tulang paha di bagian panggul itu juga jatuhnya setengah-setengah. Jadi kalau dilipat dan diluruskan atau dilipat ataupun dibentang atau apa nama bahasanya yang pas, kaki lurus itu jatuhnya separuh-separuh ya. Jadi mulai dari tumit ke lutut adalah separuhnya dari lutut ke pangkal paha tulang panggul. Ya seperti itu, gampang kan? Nah, itu dari situ melihatnya. Kemudian kalau telapak kaki bagaimana? Ya untuk mudahnya telapak kaki itu adalah separuh antara dari lutut ke garis atau tulang kering. Garis itu Jawa ya. Nah, tulang kering tengah sampai ke tumit itu jatuhnya telapak kaki itu jatuh separuhnya. Jadi jika kita ukur menggunakan ini telapak kaki, panjang telapak kaki itu adalah jatuhnya tengah-tengah. Jadi kalau dari lutut sampai ke tumit itu dibagi dua, ini ketemu telapak kaki. Itu untuk menentukan besaran telapak kaki untuk strategi menentukan proporsi secara cepat. Ya, mudah kan? Itu di bagian ini tentang kaki. Sekarang badan kalau ditarik ya tidak bisa dibagi ya. Kalau jatuhnya kepala separuhnya badan ya enggak gitu. Tidak seperti kaki tentunya. Kalau badan agak susah juga kalau badannya. Yang jelas posisi kepala antara leher dan pundak kemudian sampai seluruh badan itu ada, kita bikin aja 3 tipe. Satu, orang berleher pendek dan pundaknya begini, pundaknya sininya horizontal banget ya, leher pendek horizontal banget. Kemudian ini kepala terlihat tenggelam di badan, itu badan tampak lebih panjang dibanding orang yang pundaknya turun kayak gini misalnya. Pundaknya turun kayak gini, leher panjang. Itu biasanya badan tampak pendek, leher kepala itu kelihatan jenjang gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin yang berbadan kalau laki-laki ya berbadan kekar atau berbadan istilahnya itu dempal atau apa ya. Kalau yang perempuan ya berbadannya juga dempal juga sama seperti itu. Itu maka bagian ini membedakannya ada antara bagian pundak dan leher saja. Sama bentuk wajah itu ada yang tirus, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang kotak bujo sangkar.
Dari samping pun beda. Ada yang dilihat gepengnya begini, ada yang terlihat gepengnya depan belakang. Gepengnya samping. Jadi kalau dari tampak depan tipis, tampak samping lebar, itu gepeng bagian samping. Ada juga yang gepeng bagian depan belakang. Nah, wajahnya dari depan bisa tirus, bisa kotak, tapi kalau dari belakang, dari samping terlihat tipis. Itu beda-bedanya. Tapi untuk standar umumnya yang tampak gepeng dari depan. Jadi wajahnya terlihat kotak atau tirus, bukan bulat. Itu yang paling umum digunakan, walaupun ini bukan diskriminasi atau rasis ya. Ya ini menyangkut semua orang Jawa, orang Barat, orang yang apa ya, yang lain. Aku dikira rasis nanti khawatir. Seperti itu. Kemudian menentukan panjang tangan. Tangan kalau turun bagian pergelangan itu kan tadi separuh-separuh ya. Bagian pergelangan jatuhnya di pangkal tulang paha di bagian panggul. Nah, bagian itu ini panjang turun.